Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Pengertian relasi. Secara sederhana, relasi dalam matematika diartikan sebagai hubungan antar dua himpunan yang berbeda. Contoh, Anto, Yuda, Dewi, dan Siska diminta menyebutkan buah kesukaannya masing-masing dan didapat hasil sebagai berikut. Anto menyukai apel, Yuda menyukai jeruk, Dewi menyukai mangga, Siska menyukai semangka. Dari uraian tersebut didapat dua kelompok himpunan yang terdiri atas kelompok anak dan kelompok buah. Kita misalkan yang A itu anak dan yang B itu buah. Berarti untuk kelompok A terdiri atas nama anaknya. Berarti yang tadi ya, Anto, Yuda, Dewi, dan Siska. Anto, Yuda, Dewi, Siska. Dan yang B-nya atau kelompok buahnya yaitu apel, jeruk, mangga, semangka. Apel, jeruk, mangga, semangka. Relasi himpunan A dan B adalah menyukai buah. Anto dipasangkan dengan apel, Yuda dipasangkan dengan jeruk, Dewi dipasangkan dengan mangga, dan Siska dipasangkan dengan semangka. Kita tulis ya. Yang pertama, Anto dipasangkan dengan apel, Yuda dipasangkan dengan jeruk, Dewi dipasangkan dengan mangga, dan Siska dipasangkan dengan semangka. Dari uraian tersebut, maka relasi antara dua himpunan A dan B adalah suatu aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Syarat-syarat suatu relasi adalah: yang pertama, adanya dua himpunan yang tidak kosong. Yang kedua, adanya aturan yang menghubungkan anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Himpunan pertama disebut dengan domain atau daerah asal, dan himpunan kedua disebut kodomain atau daerah kawan. Rank atau hasil merupakan himpunan bagian dari kodomain yang anggotanya mempunyai pasangan di domain. Setiap anggota domain tidak harus mempunyai pasangan pada kodomain, dan sebaliknya, setiap anggota kodomain tidak harus mempunyai pasangan dari domain. Anggota domain boleh mempunyai pasangan lebih dari satu kodomain, dan anggota kodomain boleh dipasangkan lebih dari satu anggota domain. Cara menyajikan suatu relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah. Himpunan yang A yang sudah tadi diketahui yaitu Anto, Yuda, Dewi, dan Siska. Himpunan B, apel, jeruk, mangga, dan semangka. Sekarang kita buat diagram panahnya. Yang pertama, Anto,
Yuda, Dewi, Siska. Berarti yang kotak selanjutnya yaitu nama buahnya. Apel, jeruk, mangga, semangka. Sekarang kita pasangkan masing-masing. Anto menyukai dengan apel, maka tarik garis. Anto sampai ke apel. Selanjutnya Yuda menyukai jeruk. Tarik garis juga Yuda, jeruk. Kemudian Dewi menyukai mangga. Dewi menyukai mangga. Selanjutnya Siska menyukai semangka. Dan ini merupakan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Relasi menyukai buah dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Anggota himpunan A, Anto, Yuda, Dewi, Siska, dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan B, apel, jeruk, mangga, dan semangka. Maka himpunan pasangan berurutan untuk relasi ini adalah Anto, apel. Berarti Anto dipasangkan dengan apel. Dan selanjutnya Yuda, jeruk. Dan selanjutnya Dewi, mangga. Dan selanjutnya Siska, semangka. Jadi, relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Untuk yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Anggota himpunan A, Anto, Yuda, Dewi, Siska, kita ibaratkan dengan sumbu X. Dan himpunan B, apel, jeruk, mangga, semangka, kita ibaratkan dengan sumbu Y. Pertama kita buat terlebih dahulu diagramnya. Yang mendatar kita ibaratkan dengan sumbu X. Berarti yang tegak lurus ini merupakan sumbu Y. Di sumbu X, anggotanya yaitu Anto, Yuda, Dewi, dan Siska. Berarti di sumbu Y, apel, jeruk, mangga, dan yang terakhir semangka. Sekarang kita tinggal pasang-pasangkan saja. Anto pasangannya dengan apel, berarti tarik garis. Kita beri tanda titik tebal di tengahnya. Kemudian Yuda dipasangkan dengan jeruk. Selanjutnya Dewi, mangga,
yang terakhir, dan yang terakhir Siska semangka. Ini merupakan diagram Kartesius. Di sini ada latihan soal. Diketahui dua himpunan bilangan A anggotanya 0, 2, 3, 4, 6 dan anggota B 0, 4, 8, 9, 15, 16 dan 36. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah akar kuadrat dari, maka nyatakan dalam bentuk. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram Kartesius. Himpunan A adalah anggotanya 0, 2, 3, 4, 6. 0, 2, 3, 4, 6. Dan B anggotanya 0, 4, 8, kemudian 9, 15, 16 dan 36. Kemudian akar kuadrat dari berarti kalau kita jabarin ya, 0 kuadrat itu hasilnya adalah 0, dan 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Kalau 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dan 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Jadi 6 kuadrat hasilnya adalah 36. Kalau misalkan yang ini kita akar kuadratkan, akar dari 4 hasilnya adalah 2, dan akar 9 hasilnya adalah 3. Akar dari 16 hasilnya adalah 4, dan akar 36 hasilnya adalah 6. Setelah kita sudah ketahui, baru kita buat yang pertama itu diagram panah. Ini himpunan A, anggotanya 0, 2, 3, 4, dan 6. Berarti ini himpunan B beranggotakan 0, 4, 8, 9, 15, 16, 36. Sekarang lihat, 0 kuadrat hasilnya adalah 0, berarti 0 tetap ke 0. Kemudian 2 kuadrat hasilnya adalah 4. 2 kita tarik garis ke 4. Selanjutnya 3 kuadrat adalah 9, dan 4 kuadrat adalah 16, dan 6 kuadrat adalah 36. Atau akar 0 kuadrat hasilnya adalah 0, 4. Akar kuadrat dari 4 adalah 2, dan akar dari 9 adalah 3. Akar dari 16 adalah 4, dan akar 36 adalah 6. Ini jawabannya untuk diagram panah. Untuk selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutan, berarti 0 berpasangan dengan 0, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 9, dan 4 berpasangan dengan 16, 6 berpasangan dengan 36. Maka jawabannya adalah 0 dengan 0, dan 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 9, 4 dengan 16,
dan 6 dengan 36. Ini jawabannya untuk himpunan pasangan berurutan. Untuk soal yang terakhir yaitu diagram kartesius. Setelah kita ketahui yaitu himpunan pasangan berurutannya yang tadi ya, berarti 0 dengan 0, kemudian 2 dengan 4, dan 3 dengan 9, 4 dengan 16, dan 6 dengan 36. Sekarang kita buat diagram kartesiusnya. Yang mendatar X atau A, berarti yang tegak lurus Y atau yang B. Ingat ya, yang di depan ini X, yang di belakangnya Y. Depannya X, belakangnya Y. Depannya X, belakang Y. Depan X, belakang Y. Depan X, belakang Y. Atau kita tulis aja X, ini Y. Ini X, ini Y. X, Y. Untuk yang di ujungnya itu titik 0. Untuk X-nya berarti 2, 4, 2, 3, 4, 6, 7. Berarti yang di sininya kita mulai dari 4, 9, 16, 36. Yang pertama 0, X-nya 0, Y-nya 0, berarti titiknya tetap di sini. Yang kedua X-nya 2, Y-nya 4, berarti kita satukan garisnya. Selanjutnya X-nya 3, Y-nya 9. Selanjutnya X-nya 4 dan Y-nya 16. Dan selanjutnya X-nya 6 dan Y-nya 36. Maka diagram kartesiusnya berbentuk seperti ini. Jika titik-titiknya kita satukan, maka kita tarik garis, luruskan saja mengikuti titik-titiknya. Fungsi atau pemetaan. Yang pertama, pengertian fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada golongan darah yang di himpunan A, Adeyanto, Haris, Firman, Agus, dan Beni. Yang di B, golongan darahnya A, B, O, dan AB. Ade, golongan darahnya O. Yanto, golongan darahnya A. Dan Haris, golongan darahnya B. Firman, golongan darahnya O. Agus, golongan darahnya juga O. Dan Beni, golongan darahnya AB. Pada diagram tersebut terdapat dua himpunan. Yang pertama himpunan A, Adeyanto, Haris, Firman, Agus, Deni, dan himpunan B, A, B, O, AB. Setiap anggota A dipasangkan tepat satu golongan darah di anggota B. Bentuk relasi seperti contoh tersebut merupakan fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A atau domain atau daerah asal dengan tepat ke satu anggota B, kodomain atau daerah kawan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat ke satu anggota kodomain. Selanjutnya perhatikan diagram panah berikut. Manakah yang merupakan fungsi? Yang A, himpunan A-nya A, B, C, dan himpunan B 1, 2, 3. Dan yang B, himpunan A, A, B, C, dan himpunan B 1, 2, 3.
Yang C, himpunan A-nya A, B, C, dan himpunan B-nya 1, 2. Penyelesaiannya, diagram panah A bukan merupakan fungsi karena ada anggota A, yaitu A mempunyai dua pasangan anggota B, yaitu 1 dan 2. Diagram panah B merupakan fungsi karena setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Dengan diagram panah yang C bukan merupakan fungsi karena ada anggota A, yaitu C tidak mempunyai pasangan di anggota B. Kita lanjutkan penjelasan yang tadi. Himpunan A anggotanya yaitu A, B, C, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Di anggota A, dia dipasangkan dengan 1 dan juga 2. B berpasangan ke 2 dan C berpasangan ke 3. Ini bukan merupakan fungsi karena anggota A dia memiliki tepat 2 pasang, yaitu di 1 dan 2. Berarti ini bukan merupakan fungsi. Sekarang yang B. Himpunan A anggotanya A, B, C, dan himpunan B 1, 2, 3. Anggota A berpasangan ke 1 dan B pasangan ke 1 juga, dan C berpasangan ke 2. Ini merupakan fungsi karena anggota A tepat satu pasang ke anggota B. Jadi ini merupakan fungsi. Selanjutnya yang C, himpunan A anggotanya A, B, C, dan himpunan B anggotanya 1 dan 2. Anggota A dia berpasangan ke 2 dan anggota B dia berpasangan ke 1. Yang C tidak ada pasangannya, berarti ini bukan merupakan fungsi karena C tidak berpasangan. Ini bukan fungsi. Di sini ada latihan soal. Selidikilah apakah pasangan berikut merupakan fungsi. Berikan alasannya. Yang pertama, M anggotanya A1, B2, C4, dan F7. Yang B, O sama dengan A2, C2, M3, dan N3. Yang C, L anggotanya B2, B3, B5, dan B7. Selidikilah apakah pasangan berurutan berikut merupakan fungsi. Berikan alasannya. Diketahui yang A itu M anggota A, 1, B, 2, C, 4, dan F7. Kita buat diagram panah ya, supaya mudah untuk kita ketahui dia itu termasuk fungsi atau bukan. Ini A, B, C, dan F. Berarti untuk kolom selanjutnya 1, 2, 4, dan 7. A ke 1 pasangannya, kita tarik garis. B ke 2, C ke 4, dan F ke 7. Ini merupakan fungsi karena di A, himpunan A kita ibaratkannya ya, berarti yang ini himpunan B. Karena di himpunan A anggotanya itu memiliki satu pasang di anggota B, tepat satu pasang, berarti ini merupakan fungsi. Untuk selanjutnya yang B. Ini merupakan pasangan berurutannya A, 2, C2, M3, dan N3. Kita buat diagram panahnya supaya memudahkan itu termasuk fungsi atau bukan. Kita ibaratkan ini yang himpunan A aja ya, berarti anggotanya A, C, M, dan juga N. Berarti ini kita ibaratkan yang anggota B. Anggotanya adalah 2, 3.
kedua, berarti A kedua tepat. Dan C kedua juga. Selanjutnya M ketiga dan N juga ketiga. Ini merupakan fungsi. Kenapa fungsi? Karena di anggota A dia tepat memilih satu di anggota B. Berarti ini termasuk fungsi. Untuk selanjutnya yang C, yaitu himpunan L yang anggota berurutannya B2, B3, B5, dan B7. Sekarang kita buat diagram panahnya. Ini kita ibaratkan yang himpunan A aja ya. Semuanya B, berarti kita tulis B-nya aja 1. Berarti di himpunan B atau di bagian B anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. B kedua dan juga B ketiga, terus B kelima dan B ke-7. Ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena anggota yang di anggota A, B, dia memilih semua di anggota B, di himpunan B. Berarti dia bukan fungsi. Yang kedua, notasi dan nilai fungsi. Jika fungsi dari himpunan A ke himpunan B memetakan X anggota A ke Y anggota B, maka notasi fungsi tersebut adalah, perhatikan yang dalam kotak tersebut, dibacanya fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Dalam hal ini, Y sama dengan Fx, disebut bayangan atau peta X oleh fungsi F. Misalkan bentuk fungsi Fx sama dengan Ax plus B. Menentukan nilai fungsi untuk X tertentu menggunakan cara substitusi nilai X pada bentuk fungsi Fx. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Fungsi Fx 8x dikurangin 4 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan. Yang pertama F1. Setiap ada X, kalian ganti dengan angka 1. Berarti Fx kita tulis 8x dikurangin 4. F yang pertama F1. Jadi setiap ada X, kalian ganti dengan angka 1. Berarti 8x ini kita kali dengan 1, diganti dengan 1, dikurangin 4. 8 dikali 1 adalah 8 dikurangin 4. 8 dikurangin 4 adalah 4. Berarti jawabannya 4. Untuk contoh yang kedua, F-nya sama dengan 2. Berarti kita tulis ulang. Fx sama dengan 8x dikurangin 4. F2. Setiap ada X, kalian ganti dengan angka 2. 8 berarti X-nya kita rubah dengan 2 di dalam kurung tapi ya, dikurang 4. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16 dikurang 4. 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12. Berarti ini jawabannya. Lanjut ke C, F-nya negatif 3, berarti Fx 8x min 4. Yang ini Fx sama dengan 8x min 4 itu dari ini. Berarti F negatif 3. 8 X-nya kita ganti dengan negatif 3 dikurang 4. 8 dikali negatif 3, positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 24 dikurangin 4. Negatif 24 dikurangin 4 hasilnya adalah negatif 28. Untuk yang D, nilai X untuk Fx-nya sama dengan 20. Berarti ini yang diketahui itu Fx-nya sama dengan 20. Yang harus kita cari yaitu nilai X.
diketahui fx-nya yaitu 20. Sedangkan yang ditanyakan adalah x. Berarti kita nyari x. Kita tulis rumusnya. Fx sama dengan 8x min 4. Fx, karena fx-nya sudah diketahui yaitu 20, berarti fx-nya kita tulis 20. 8x dikurangin 4. Lihat di sini. 20 sama dengan 8x dikurangin 4. Yang tidak ada variabelnya atau yang ada x-nya yaitu 20 dan juga 4. Yang 4 ini kita pindah ruas, berubah menjadi ke kiri. Berarti 20 ditambah 4 sama dengan 8x. Tandanya lihat. Yang tadinya dikurang karena dia berpindah tempat atau berpindah posisi ke kiri, maka dia berubah menjadi tambah. Berarti 20 ditambah 4 adalah 24 sama dengan 8x. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan x. Hasilnya adalah 24 dibagi 8 adalah 3 sama dengan x. Atau kita balik ya. Atau x-nya itu sama dengan 3. Jadi jawabannya x-nya itu adalah 3. Di sini ada soal, diketahui fx sama dengan 3x min 5. Jika x sama dengan 7, maka nilai fx adalah, kita tulis ya, diketahuinya adalah fx sama dengan 3x min 5 dan juga x sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah fx. Berarti kita cari fx-nya. Penyelesaian. Berarti fx sama dengan 3x min 5, di mana x-nya adalah 7. Berarti x-nya kita ganti dengan 7. Berarti sama dengan 3, x-nya kita ganti dengan 7 dikurangin 5. 3 kali 7 adalah 21 dikurangin 5. 21 dikurangin 5 adalah hasilnya 16. Jadi fx-nya adalah 16. Ini jawabannya. Sini ada soal jika fx sama dengan 2x plus 5 dan fa sama dengan 7. Maka nilai A yang memenuhi adalah, diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan fa sama dengan 7. Ditanyakan nilai A atau A-nya. Ini yang akan kita cari. Penyelesaian. Fx sama dengan 2x plus 5. Di sini ada fa sama dengan 7. Berarti yang ada x kalian ganti dengan a. Berarti yang ini fx-nya ganti a sama dengan 2. A-nya yang ada x kita ganti dengan a. Ditambah 5 sama dengan 7. 2 kali A hasilnya adalah 2A. Ditambah 5 sama dengan 7. Lihat yang tidak ada variabel yaitu 5 dan juga 7. Yang 5 kita satukan dengan 7. Berarti 5 kita pindah ruas. Berarti 2A sama dengan 7. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif 5. Berarti 2A sama dengan 7 dikurangi 5 adalah 2. Berarti ini A sama dengan 2 dibagi 2. Yang 2 ini pindah ke sini ya. Dan posisinya menjadi dibagi. Sehingga hasilnya adalah A sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1.
Jadi A-nya adalah 1. Jadi nilai A-nya adalah 1. Ini jawabannya. Untuk selanjutnya latihan soal. Diketahui rumus fungsi Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2. Nilai dari G dalam kurung A plus 2 adalah, berarti kita tulis ulang ya yang ini. Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2. Dan yang ini tuh sebagai x. Jadi setiap ada x atau variabel x, kalian ganti dengan a plus 2. Berarti yang ini g, yang x ganti dengan a plus 2 sama dengan 2. Berarti yang ini juga sama. Dalam kurung a plus 2, jangan lupa kuadratnya ditulis. Ditambah 5, x-nya ganti dengan a plus 2 dikurangin 2. Berarti yang ini tetap ya 2. A plus 2 kuadrat itu maksudnya a plus 2 dikali dengan a plus 2. Berarti a plus 2 nya sebanyak 2 kali karena kuadrat. Ditambah 5 dikali a plus 2 dikurangin 2. Yang ini tetap kita tulis 2 terlebih dahulu. Berarti yang ini kita kalikan atau a dikali a. Ini yang pertama. A dikali a adalah hasilnya a kuadrat. Selanjutnya a dikalikan dengan 2. Ini langkah yang kedua. A dikalikan dengan 2 dan berarti ditambah 2a. Untuk selanjutnya 2 dikali dengan a, ini yang ketiga. Hasilnya adalah 2a ditambah 2 dikali dengan 2. Ini yang keempat langkahnya. Berarti hasilnya adalah 4. Jangan lupa tanda kurungnya. Ditambah 5 dikali a. Hasilnya adalah 5a. Ditambah 5 dikali dengan 2 adalah 10. Ini tetap ya dikurangi 2. Selanjutnya 2 ini kita kalikan dengan yang ada dalam kurung. 2 dikali a kuadrat hasilnya adalah 2a kuadrat. Untuk selanjutnya 2 dikali 2a hasilnya adalah 4a. 2 dikali dengan 2a lagi hasilnya adalah 4a. Ditambah 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Ditambah 5a. Yang ini 10 dikurangin 2 hasilnya adalah 8. Lanjut. Lihat di sini yang ada kuadrat yaitu 2a kuadrat saja ya. Berarti ini kita tetap tulis 2a kuadrat. Untuk selanjutnya yang ada a-nya yaitu 4a, 4a dan 5a. Yang ini kita satukan. Berarti 4a tambah 4a hasilnya 8a. Ditambah 5a berarti hasilnya adalah 13a. Yang tidak ada a-nya yaitu 8 dan 8. 8 ditambah 8 hasilnya adalah 16. Maka ini jawabannya 2a kuadrat ditambah 13a ditambah 16. Ini adalah jawabannya. Yang ketiga, cara menyajikan suatu fungsi. Sama halnya dengan relasi, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Yang keempat, menentukan banyaknya pemetaan dari suatu fungsi. Menentukan banyaknya pemetaan dari suatu fungsi, bila diuraikan satu persatu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bila f adalah suatu fungsi, a dan b adalah dua buah himpunan dengan banyak anggota a adalah p, atau n dalam kurung a sama dengan p. Dan banyak anggota b adalah q, atau n dalam kurung b sama dengan q.
Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A atau Q pangkat contoh, P. Misalkan diketahui dua himpunan A dan B, di mana himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya A, B. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Penyelesaiannya diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Berarti yang ini NA-nya 1, 2, 3 ada 3. Kemudian yang himpunan B anggotanya A, B. Berarti yang ini NB-nya 1, 2 ada 2. Yang NA kita ibaratkan dengan P. Berarti yang NB kita ibaratkan dengan Q. Rumusnya yaitu Q pangkat P. Q pangkat P. Ini merupakan rumus. Sekarang kita masuk ke berarti Q-P sama dengan Q-nya yaitu 2 dan pangkat P-nya 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu maksudnya 2-nya sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ada soal, banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q jika NQ sama dengan 2 dan NP sama dengan 5 adalah diketahui NQ sama dengan 2 dan NP-nya sama dengan 5. Berarti rumusnya yaitu Q pangkat P sama dengan Q. Bentuk Q-nya adalah 2 dan P-nya adalah 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu maksudnya 2-nya sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Maka hasilnya 2 dikali 2 adalah 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16 dan 16 dikali 2 adalah 32. Berarti ini adalah jawabannya. Untuk yang kelima yaitu rumus fungsi. Suatu fungsi dapat ditentukan rumusnya jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Pada pembahasan ini bentuk fungsinya hanya fungsi linear. Rumusnya yaitu fx sama dengan ax plus b. Sekarang lanjut ke contoh. Jika f negatif 2 sama dengan 15 dan f1 sama dengan 6, tentukan yang pertama nilai A dan B. Yang kedua itu rumus fungsi tersebut. Penyelesaiannya kita selesaikan terlebih dahulu yang pertama. Yang pertama F negatif 2-nya sama dengan negatif 15 dan F1-nya sama dengan 6. Yang akan kita cari yaitu nilai A dan B. Kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya yaitu fx sama dengan ax plus b. Berarti yang pertama dulu ya yang harus kita cari, yang ini terlebih dahulu. F negatif 2 sama dengan negatif 15. Setiap ada x kalian ganti dengan negatif 2. Atau di sini kita tulis ulang. Fx sama dengan ax plus b, di mana f-nya itu x ini kita ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 sama dengan a, x-nya kita ganti dengan negatif 2 ditambah b sama dengan negatif 15. Ini untuk rumusnya. Selanjutnya sama dengan A dikali negatif 2, berarti hasilnya adalah negatif 2A. Variabel itu di belakang bilangan, ditambah B sama dengan negatif 15.
Ini merupakan persamaan yang pertama. Sekarang kita cari yang persamaan duanya ya. Berarti yang bagian F1 sama dengan 6. F1 sama dengan 6. Berarti kita tulis ulang. Fx sama dengan AX plus B. F1 sama dengan, ingat ya, yang setiap ada X kalian ganti dengan angka 1. Berarti A dikali 1 ditambah B sama dengan 6. A dikali 1, 1A atau A aja boleh. Nanti Ibu tulis A aja ya, ditambah B sama dengan 6. Sekarang kita harus cari salah satu, berarti yang ini kita B-nya saja sama dengan 6. A ini kalian pindah ruas, yang tadinya positif, berarti kalau kena pindah ruas berubah menjadi negatif A. Ini yang persamaan kedua. Sekarang substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Berarti yang pertama kita tulis yang persamaan 1. Persamaan satunya yaitu negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 15. Negatif 2A, yang B-nya kan sudah diketahui yang untuk persamaan 2-nya, yaitu 6 min A sama dengan negatif 15. Lihat, yang memiliki variabel yaitu negatif 2A dan juga A. Yang tidak ada variabelnya 6 dan juga negatif 15. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang ada A-nya dengan yang ada A-nya, yang tidak ada dengan yang tidak ada. Berarti yang di sini negatif 2A dan juga min A kita kelompokkan, berarti sama dengan negatif 15. Yang tadinya positif 6, karena dia berpindah posisinya, berarti berubah menjadi negatif 6. Sekarang kita hitung negatif 2A dikurangin A, yaitu hasilnya adalah negatif 3A, sama dengan negatif 15 dikurangin 6, berarti sama dengan negatif 21. Berarti yang ini 3-nya kita gabungkan ke negatif 21. A-nya kita keluarkan, berarti A sama dengan negatif 21 dibagi dengan negatif 3. Jadi A sama dengan negatif 21 dibagi dengan negatif 3. Berarti hasilnya adalah 7. Jadi sudah diketahui ya, A-nya 7. Sekarang akan kita cari yang nilai B-nya. Yang B-nya yaitu persamaan 2. Berarti B sama dengan 6 dikurangi A. Berarti B sama dengan 6. A-nya karena sudah kita ketahui yaitu 7. Berarti A-nya kita ganti dengan 7. Berarti B sama dengan 6 dikurangi 7. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi A sama dengan 7 dan B-nya sama dengan negatif 1. Ini jawabannya. Sekarang kita lanjut jawab yang bagian B, rumus fungsinya. Oleh karena A-nya sudah diketahui 7 dan B-nya negatif 1, maka rumusnya A-nya 7 dan B-nya sama dengan negatif 1, maka rumus fungsikan rumusnya Fx sama dengan Ax plus B. Sekarang kita ganti Fx, A-nya kita ganti dengan 7, berarti 7x ditambah B-nya kita ganti dengan negatif 1. Atau Fx sama dengan 7x min 1. Ini jawabannya. Untuk selanjutnya grafik fungsi. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dibuat grafik pemetaannya. Contoh, gambarlah grafik fungsi Fx di mana x plus 1 dengan domain x dengan
0 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 4, di mana X-nya yaitu anggota bilangan bulat. Berarti untuk kolom yang paling atas ini kita isi dengan X, dan yang kedua Y sama dengan X plus 1. Y ini yang ini ya. Untuk yang kolom paling bawah kita isi dengan X, Y. X-nya berarti 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Berarti dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Untuk Y sama dengan X plus 1. X-nya kan sudah diketahui 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti Y sama dengan X plus 1. Untuk X-nya kita ganti dengan 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Berarti X, Y. X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Berarti 0,1. Untuk yang kedua, X-nya 1. Berarti Y sama dengan X plus 1, dimana X-nya kita ganti dengan 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Berarti X, Y, X-nya 1 dan Y-nya adalah 2. Untuk yang selanjutnya, Y sama dengan X plus 1, dimana X-nya adalah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Berarti X, Y, X-nya 2 dan Y-nya adalah 3. Untuk yang selanjutnya, Y sama dengan X plus 1, dimana X-nya adalah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Maka X, Y-nya 3,4. X-nya 3 dan Y-nya 4. Dan yang terakhir, Y sama dengan X plus 1, dimana X-nya 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Maka X, Y, X-nya 4 dan Y-nya 5. Setelah kita buat tabel seperti ini, maka kita langkah yang terakhir itu membuat grafik fungsinya. Untuk selanjutnya kita gambar grafik fungsinya. Untuk yang mendatar yaitu sumbu X, dan yang tegak lurus yaitu sumbu Y. Berarti yang ini titik 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama yang tadi sudah diketahui, X, Y yaitu 0,1. Berarti 0, X-nya 0 dan Y-nya 1. Berarti di sini ya titiknya. Selanjutnya yang kedua, X, yang kedua yaitu 1,2. X-nya 1 dan Y-nya 2. Berarti kita bikin garis, tarik garis yang menghubungkan. Jangan lupa beri tanda titik yang bulat tebal. Kemudian X, Y yang selanjutnya 2,3. X-nya 2 dan Y-nya 3. Maka kita tarik garis juga. Yang selanjutnya X-nya 3, Y-nya 4. Berarti kita tarik garis. Dan yang terakhir, X-nya 4, Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 5. Selesai, dan ini hasil grafik fungsinya. Jika kita satukan titik-titiknya, kita tarik garis, maka bentuknya seperti ini. Di sini
sini ada soal, gambarlah grafik fungsi f(x) di mana 2x plus 1 pada bidang kartesius pada domain dan kodomainnya himpunan bilangan bulat, di mana himpunan A yaitu x di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. X-nya anggota bilangan bulat. Berarti kita buat tabel terlebih dahulu ya. Yang ini X, berarti yang ini Y sama dengan 2X plus 1. Berarti yang ini X, Y. Di sini X kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Berarti dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita sekarang isi yang ini, berarti Y sama dengan 2X plus 1, di mana X-nya adalah 0 ditambah 1. Jadi 2 kali 0 hasilnya adalah 0 ditambah 1 adalah 1. Berarti X, Y, X-nya 0 dan Y-nya adalah 1. Untuk selanjutnya, Y sama dengan 2X ditambah 1. 2, X-nya ganti dengan 1 ditambah 1. 2 kali 1 adalah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Maka X, Y, X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 3. Y sama dengan 2X ditambah 1. 2, X-nya adalah 2 ditambah 1. Berarti ini 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti X-nya 2, Y-nya adalah 5. Y sama dengan 2X tambah 1, di mana X-nya adalah 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Maka X-nya 3, Y-nya 7. Untuk yang terakhir, Y sama dengan 2X ditambah 1. Berarti 2 dikali 4, X-nya ditambah 1. 2 kali 4, 8 ditambah 1 adalah 9. Maka X-nya 4 dan Y-nya adalah 9. Setelah diketahui yaitu titik X, Y-nya, sekarang kita buat grafik fungsinya. Di sini sengaja saya tulis kembali. Berarti yang mendatar X, yang tegak lurus adalah Y. Untuk yang di ujung yaitu titik 0. Berarti X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Y-nya 1, 3, 5, 7, 9. Untuk yang pertama, berarti X, Y. Ini juga X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. X-nya 0, berarti Y-nya 1. Kita buat titik. Dan selanjutnya X-nya 1, Y-nya 3. Kita tarik garis. Dan X-nya 2, Y-nya 5. Dan X-nya 3, Y-nya 7. X-nya 3, Y-nya 7. X-nya 4, Y-nya 9.
fungsinya. Jika kalian ingin disatukan, maka satukan garis titik-titiknya ya, tarik garis. Mungkin kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya adalah korespondensi 1-1. Perhatikan himpunan A anggotanya 0, 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Dari kedua himpunan A dan B tersebut kita bisa membuat relasi 1 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B dan relasi 1 lebihnya dari himpunan B ke himpunan A. Perhatikan diagram panahnya. Ada keistimewaan pada diagram panah di atas, diantaranya yang pertama, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat ke satu anggota B. Jadi ada pemetaan dari A ke B. Yang kedua, setiap anggota B dapat dipasangkan dengan tepat ke satu anggota A. Jadi ada pemetaan dari B ke A. Korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat ke satu anggota B, dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat ke satu anggota A. Banyaknya anggota himpunan A dan B harus sama. Jika dua himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB sama dengan R, maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B atau dari B ke A adalah R faktorial. Untuk contohnya di sini ada 4 faktorial dan 7 faktorial. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 12. 12 dikali 2 24. 24 dikali 1 adalah 24. Untuk selanjutnya berarti 7 faktorial itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Hasilnya adalah 5040. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.